Itu karena keren banget itu kan. Yang kedua, organisasi yang kena di aku, maksudku aku kedampak langsung ya. Aku kan yang seperti aku bilang tadi, aku kepanitiaan nggak pernah dapat, jadi relasiku di luar TI itu dikit banget kan. Dan organisasi yang kedampak ke aku, maksudku aku tahu dia itu eksis, dia itu ada, itu HMTI doang. Terus pasti kalian nanya kenapa kok nggak BEM. BEM kan juga pasti ada interaksi gitu kan. Nah di tahun Kumaba dulu, BEM-nya itu, sorry tuh saya nggak ngejelekin ya, itu jelek banget jujur aja. Aku nggak tahu BEM itu ada bahkan dulu. Maksudku dalam arti konotasi ya, maksudku aku nggak merasakan dampak apa-apa dari semua proker yang ada di BMF, karena kepengurusannya emang nggak progresif lah kalau bisa dibilang, udah online terus nggak siap menghadapi semua kondisi gitu aja sih. Yang kedua itu, yang kedua, yang ketiga, aku dari dulu emang mau HMTI sih, himpunan lebih tepatnya. Aku mau himpunan, nggak tahu kenapa. Aku ngerasa lebih cocok ke ranah profesional, ranah manajerial maksudnya ya. Kalau BMF kan sosma, kalau BMI itu politik kan, sosok politik. Nah itu aku dari dulu emang nggak tertarik ke sosma atau sospol gitu. Jadi aku lebih tertarik ke manajerial gitu sih, dari pribadi ya. Terus peran berikutnya apa tadi? Lupa, sorry. Iya, kayak masnya pernah nggak sih kepikiran Ah, kayak mau jadi Kahima kahima ya. gitu? Atau mungkin masih kayak ngerasa kayak ada temennya nih yang cocok banget jadi kahima gitu? Atau mungkin Oke. mas? Kalau kena aku ada tertarik jadi Kahima nggak? Jujur nggak ada, karena aku bukan orang yang suka mimpin gitu loh. Jadi aku tuh lebih suka di belakang layar kalau bisa dibilang. Kan ada sebuah organisasi, aku tuh maksimal lah jadi orang kedua gitu. Tuh kayak wakil, atau misalnya kalian tahu kayak Mas Faisal gitu lah. Faisal Nur Alif atau Mas Aksel gitu kalau namanya. Maksimal ya, maksimal banget gitu. Dan kalau ada orang nggak yang cocok jadi Kahima, menurut itu ya sejauh ini, kalau kalian tahu ketua Incal, tahu nggak? Ada yang tahu nggak ketua Incal? Oke, kalau nggak ada yang tahu, ya Mas Abinaya itu cocok banget sih menurutku, ketua Incal dia tahun ini itu cocok. Terus ada PSDMD, tapi anaknya nggak mau sih kalau nggak suruh-suruh jadi Kahima, si Surya Radian, kontingnya 20. Nah itu cocok juga, meskipun mukanya agak sumpek-sumpek gitu, tapi menurutku cocok sih. Udah sih, lanjut, ada lagi nggak guys? Mungkin dari teman-teman yang lain coba boleh tanya-tanya. Aku udah cukup jawab banget. Terima kasih mas. Lanjut, yang lain. Oke, tunggu. Hmm. Aku sering apa tuh? Lanjut, lanjut dulu, lanjut. Hmm. Oke. Jadi yang pertama, aku pernah ditolak kepanitiaan nggak? Sering, aku bahkan selalu sih kalau bisa aku bilang, aku ilit 2 kali ketolak. Gerigi ketolak yang tahun lalu, tahun kalian Gerigi itu aku ketolak. Terus UKM Expo ketolak. Mabaka juga ketolak, anjir banyak banget ya. Terus ada lagi kok, aku sampai lupa apa aja. Banyak aku kepanitiaan ITS ya, terutama itu mostly ketolak sih aku. Udah. Dan pasti kalian pasti pertanyaan berikutnya, uh, gimana ngadepinnya. Aku berasumsi sendiri ya, gimana ngadepinnya. Kalau dari aku gini, ketika ditolak pasti kan ada yang salah nih dari aku. Maksudku ketika aku ditolak di berkas, misalkan ada tahapan pemberkasan, ada tahapan interview. Ketika aku ditolak di pemberkasan, berarti ada yang salah di CV ku, ada yang salah entah dari desainnya, entah dari pengalamannya, entah dari penulisannya. Nah itu buat aku sih jadi bahan pelajaran aja ya. Aku lebih suka jadi ini terus sebagai bahan pelajaran. Aku bilang nggak sedih ya, aku pasti sedih, aku sampai ke yang lain, Rek aku nggak keterima gini, aku pasti sampai ke temanku. Terus ya udah, aku jadi pembelajaran aja bahwa emang CV ku kurang, atau interviewku jawabannya nggak masuk banget, atau malah kemana-mana, atau malah kesannya aku ngesok banget gitu. Kan ada yang interview tuh dicari bukan yang lu paling jago sebenarnya kalau dari interview, tapi dicari yang lu cocok sama budaya kerja di sebuah organisasi itu atau perusahaan itu kan. Nah mungkin
dengan gaya interviewku aku nggak cocok gitu atau dianggap nggak cocok atau gimana, paham? Mungkin buat pembelajaran gitu sih. Terus selanjutnya gimana tahapan di Hima. Mungkin sekalian kali ya Hima sama BEM. Kalau tahunku dulu tuh ada dua tahapan. Pertama pemberkasan, yang kedua ada interview. Nah di pemberkasan ini kalau di angkatanku tuh kalau nggak salah tuh ada ini analisis kondisi lingkungan gitu. Jadi kalian ditugasin, kita ditugasin nanya-nanya ke apa bahasanya, cutting, ya cutting, nanya ke cutting, nanya ke pengurus tahun lalu lah. Misalkan kalian udah terima nih nanti, kalian misalkan pengen ke SDML gitu, misalkan nanti analisis kondisi lingkungannya kalian bakalan interview ke anak-anak SDML tahunku, ke aku dan teman-temanku, atau misalkan kalian pengen ke PSDMB, kalian nanya ke teman-teman PSDMB apa kendalanya, apa menurut mereka, apa solusinya, dan apa rekomendasinya, ya rekomendasi kepengurusan ke depannya gitu. Ntar kalian bikin framework gitulah, ada framework AKL gitulah. Aku dulu pakai apa ya, aku dulu pakai McKinsey framework apa ya? Aku lupa, 7S McKinsey framework atau pakai, nggak jauh-jauh dari itu sih. Itulah pokoknya kalau nggak SWOT, nggak pakai SWOT ya gitulah, pakai framework gitu. Di BEM nggak jauh beda, sama interview-interview juga. Maksudnya tanya-tanya juga ke pengurus lain kalau nggak salah. Atau esai ya? Oh esai kalau BEM F ya. Kalau BEM F esai nggak pakai AKL. Kalau himpunan AKL doang nggak pakai esai. Terus di interview, ya interview biasa. Kayak kalian ditanyain, misalkan kan udah pernah lulus ke pemberkasan di kepanitiaan ya, mirip-mirip gitulah. Tanyain kenapa join sini, kenapa pilih ini, gitu-gitu sih. Gitu aja Son. Udah paham? Paham. Ada lagi nggak Son? Nah, oke. Lanjut. Ada lagi nggak? Nah, oke, Ajeng. Iya Mas, mau nanya. Nah, tadi kan sebelumnya Mas Ipul cerita kalau pernah jadi volunteer Incal ya Mas. Nah, mungkin bisa Mas review pengalaman jadi volunteer Incal. Soalnya ini baru-baru awal ini kan saya keterima Incal, terus tuh sempat kayak mikir, apa ya, kayak sempat mikir nggak bisa atur waktu gitu-gitu loh Mas. Mungkin dari aku juga pegang Incal tahun ini. Oke lanjut ya. Tahun lalu aku volunteer Incal, aku divisinya tuh kebetulan divisi yang easy banget. Aduh siapa tuh? Aku kebetulan dapet divisi yang gampang banget, maksudku fasilitator doang, maksudku kan sibuknya cuma di hari H tuh, jadi aku nggak terlalu bingung gimana cara ngaturnya. Tapi kalau kamu kebagian misalkan kayak lotek atau apa sih, yang kamu kebagian apa sih divisinya? saya sama Sonia Public Relations. Oh, public relation. Public relation tuh dipegang ini bukan? Yang nyari-nyari medpar gitu, ya? Atau bukan? Lebih dari peserta sih Mas. Sih, oke. Mungkin kalau bagi waktunya, kalau kayak gitu, gini sih, siapa? Sonia mungkin juga butuh ya. Kalau dari aku, sepengalamanku sejauh ini ya, kan lumayan sebelum juga. Itu eh, lebih ke bikin jadwal kasar-kasaran gitu sih. Kayak misalkan nih di hari aku lagi sibuk hari ini aku lagi banyak jadwal. Aku tadi pagi tuh ada Incal juga, gladi dan lain-lain. Nah itu tuh aku kayak ngelis gitu loh, ngelis kasar-kasaran aja. Misalkan Incal jam segini, terus ada interaksi jam segini, ada deadline ini jam segini, ada kerjaan ini jam segini. Itu aku list kasar-kasaran doang gitu loh. Kayak kalau yang lain kayak bikin matrix, apa sih, prioritas matrix gitu kan. Tapi kalau dari aku nggak terlalu suka yang ribet. Aku lebih suka tulis-tulis aja. Ntar aku matrixin prioritas di otak sendiri. Oh ini penting, ini nggak penting. Jadi misalkan ketemu ada sesuatu, misalkan diincal bareng sama ada deadline gitu misalkan. Ya udah diincal, aku tinggal dulu, aku izin ke Mas Mbaknya. Mas Mbak, aku izin bentar, aku izin away bentar lah bahasanya kalau di aku izin AFK bentar, aku izin eh bambet bentar, aku izin pergi bentar lah pokoknya gampangan. Aku izin pergi bentar, aku tak nyelesain deadlineku bentar Mbak. Deadline-nya sampai jam segini. Mungkin nanti setelah ini aku bakalan bisa bantu. Aku lebih seneng kayak gitu sih, dengan Mbak Son. Aku tahu pasti kamu sungkan kan ngomong gitu ke cutting, ya kan? Itu nggak apa, ngomong aja. Itu lebih apa ya? Menurutku lebih bisa diterima kalau kamu ngomong daripada kamu nggak ngomong terus tiba-tiba hilang dan kerjaan nggak maksimal. Itu lebih apa ya, lebih
lebih bahaya lah buat kedepanmu. Itu bakalan ngaruh kemana-mana soalnya misalkan ketika kamu kerjaanmu bambet di satu event, kamu nggak bakalan dipercaya kan di event lain otomatisnya karena dengar-dengar si Ani kerjanya kayak gini suka ngilang. Padahal waktu itu kamu gara-gara ada deadline itu nggak dikomunikasiin aja. Dikomunikasiin aja misalkan ada deadline yang lain atau kesibukan yang lain itu pasti di-accept, pasti diterima. Nggak mungkin ditolak lah ketika alasannya masuk akal ya. Kalau kamu alasannya, Mbak aku away bentar ada ngopi ya, dan diterima dong. Ya lebih make sense aja sih alasannya. Lebih sering komunikasi aja. Kuncinya komunikasi. Itu aja sih Jeng, aman nggak? Oh iya Mas, sama mau nanya lagi. Itu nanti tahun depannya itu kita otomatis jadi staff Intel atau ada oprek lagi ya Mas? Oke. Staff IFR apa e-games atau Incal? Aduh, Tanya Mas. amin. Enggak. Kalau sorry, ya aku jelek. Tom. Boleh dah. Boleh dah. Oh, Son, masuk. Sorry, sinyalku wifi ku tiba-tiba putus. Iya Mas, nggak apa-apa. Nanti apa Jeng? Jadi IFR atau e-games atau Incal? Oh, Incelnya Mas. Nah, kalau Incal auto jadi staff jawabannya enggak. Jadi sebenarnya jawabannya enggak semua sih. Incal, e-games atau IFR enggak auto. Jadi ntar tetap ada oprek di kalau aku kemarin tuh di 2 bulan setelah oprek, setelah keterima jadi pengurus himpunan gitu. 2 bulan dia 2 bulanan itu sih yang atau yang lain. Sorry pakai HP ya. Lanjut ada mau nanya lagi nggak? Atau aja mungkin kalau Mau tanya, Mas. Eh, ini kan Masnya juga lumayan sibuk gitu ya, banyak apa kepanitiaan organisasi gitu-gitu. Masnya ini dulu kayak awal-awal maba gitu kan pernah dijelasin tuh kayak pengen lulus 3,5 tahun gitu kan ya Mas. Kalau Masnya sendiri tuh tertarik nggak kira-kira mau lulus 3,5 tahun? Itu yang pertama. Terus Masnya kayak udah pernah nggak atau udah kepikiran nggak mau ngambil 24 SKS gitu? sorry Kes keputus. Iya, aku ulangin lagi, nggak apa-apa.
Oke, aman. Sorry ya. Sorry buat Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masnya dulu kan awal-awal maba kita kayak dijelasin gitu kan, kayak bisa Hmm. nih lulus 3,5 tahun gitu kan ya. Hmm. Terus kayak bisa nih ngambil SKS sampai 24 SKS. Nah, masnya sendiri tuh Hmm. kayak pernah nggak sih ngambil 24 SKS? Terus apa kayak kedepannya mau nih lulus 3,5 tahun, terus ambil 24 SKS atau kayak masnya punya nggak Oke, pengalaman temennya gitu kira-kira yang ambil oke, sebanyak oke. itu? Menarik, menarik. Kebetulan aku sendiri orangnya 24 SKS kemarin semester 3. Terus apa aku punya target lulus 3,5 tahun? Aku orangnya lebih ke let it flow gitu sih guys. Jadi misalkan waktu KRS itu kan kita di sebelumnya lah H-1 gitu kan nanya-nanya dulu lah pasti ke cutting semester ini bisa ngambil apa aja, tugasnya kayak gimana, dosennya siapa aja gitu, gitu pasti nanya lah aku. Dan lain-lain pasti semua mahasiswa nanya lantar kamu juga pasti ngerasain semester 3. Terus apa let it flow, let it flow. Aku lebih ke gini sih guys. Misalkan semester 3 itu kemarin lebih ke balas dendam sih jatuhnya itu gak baik ya. Aku semester 2 tuh 18 doang kan. Kenapa nggak 21? Nggak, kenapa nggak ambil alprok lah? Kalian pasti ada yang ngambil alprok. Kenapa nggak ambil alprok? Dulu aku agak jelek sih alasannya. Aku dulu takut sama cutting. Aku dulu nggak mau komunikasi sama cutting sama sekali. Jadi aku lebih ke takut lah, takut takut salah, takut bla bla bla, takut segala macem. Tapi ternyata ya setelah tahu cutting kayak gimana sifatnya, aku nyesel gitu kenapa nggak ambil alprok dari awal. Kan lulusnya lebih cepet ya, lumayan. Meskipun aku nggak nggak nargetin dari awal buat lulus cepet sih. Terus semester 3 aku ambil 24. Alasannya pertama, aku waktu itu nanya ke cutting ada nanya, dia juga 24 kebetulan. Terus nanya, Mbak 24 SKS berat nggak sih buat online gitu? Tugasnya kayak gimana? Terus misalkan dapat dosen A, kayak gimana sih nilai dan tugas-tugasnya? Terus dijawab-jawab, dianya jawab nggak berat kok Pul, asalkan nggak sih nggak ada asalkan, nggak berat kok Pul selama online ya, standarnya online, selama online karena ya seperti kalian tahu ketika kelas kita bisa sambil rebahan, kita sambil rekam, terus kita ambil makan juga bisa kan. Eh, Terus dia dengar-dengar itu, terus tugasnya juga emang banyak sih semester 3 tuh, tapi ditambah aku apa tuh ambil Mosdem. Mosdem tuh cuma satu tugas dan itu nggak terlalu susah kan. Jadi aku mikir, oh boleh nih diambil, lumayan juga buat nyepetin SKS karena kan di tahun ketiga itu udah ada KP, udah mulai mikir TA, dan kalau SKS kita nggak mencukupi, ya KP dan TA-nya mundur gitu kan. Makin lama mundur, makin lama kerja, oh, makin cepet ngerjainnya kan nggak bisa nyantai lah istilahnya. Jadi aku itu ngambil 24, mumpung online dan mumpung sekiranya gampang. Terus semester 4 aku ngambil 20 SKS doang. Aku bisa ngambil, enggak bisa, aku IP ku jelek tahun semester 3. Gara-gara ngambil 24 itu IP ku turun sih, turun lumayan banyak. Terus ambil 20 SKS dan aku lebih berat semester 4. Mungkin kalau kalian pernah interaksi ke Mas Mbak yang lain pada bilang semester 3 berat, tapi menurutku semester 4 berat karena aku ketemu OT gitu sih. Gitu sih guys. Aku nggak pernah nargetin aku lulus berapa tahun, cuma target 4 tahun. Nggak mungkin bisa lebih cepat tapi harapannya nggak gitu. Terus kalau dari Masnya sendiri, Hmm? Masnya tuh lebih prioritas IP-nya bagus, cum laude, atau lebih prioritas lulus cepat gitu misalkan, Mas? Oke. Okay. Ini prioritasnya better cum laude sih guys. Jadi ketika di CV itu lebih keren cum laude daripada lulus cepet soalnya. Ketika ditulis ITS Teknik Industri GPA 3,7 tuh keren banget ketika dilihat recruiter. Bukan recruiter sih, lebih ke orang awam ya. Kalau recruiter nggak tahu, aku belum pernah nanya-nanya. Tapi kelihatannya lebih keren dan lebih bertanggung jawab gitu loh sama perkuliahan kalau IPK-nya tinggi gitu sih kalau dari sudut pandang itu. Kalau lulus cepet tuh kayak kesannya apa ya? Meskipun IPK-nya jelek ya, emang kesannya pinter tapi kayak nggak tanggung jawab gitu. Kenapa cepet-cepet sih kan bisa lebih nyantai dan lebih bagus gitu hasilnya, lebih maksimal lah. Gitu sih kalau sudut pandangku. Gitu. Ada lagi nggak, guys? Dari aku baru segitu lagi aja, Mas. Mungkin teman-teman yang lain boleh. Baik, yang lain. Apa tuh boleh boleh.
Hmm. Oke. Tapi Najib tahu kali ya udah follow. Aku daftar Aslab LSTM. Ya, kenapa? Mungkin gini. Mas Fadlu jam 8, setengah 9 atau jam 9? Setengah 9. Mbak Aurel tuh hari Sabtu kan? Iya, kamu tadi bilangnya Minggu, makanya aku bingung. Sama-sama. Tapi jam 3 kayaknya ada sama Mas Diki. Aduh, sorry banget. Sinyalku jelek banget. Kesel juga aku. Oke, lanjut pertanyaan Aslab ya. Aku daftar Aslab LSTM. Jadi dulu, aku dulu semester 3 tuh sempat kepikiran pengen ke EPSK. Jadi kenapa EPSK? Aku diracunin sama rating kenalanku lah. Full EPSK aja, kerjanya gini, nanti gini gitulah. Pokoknya aku nangkepnya juga, aku dulu sempat pengen jadi UI UX designer dan product designer gitu-gitu. Terus aku mikir EPSK keren juga buat product manager. Terus aku 1 semester berjalan, liburan, daftarlah ke PSDML, ketemulah PSDML, ketemu ke kabinetku kayak kadif gitulah, wakadif gitu. Dia aslep LSCM kebetulan, dan aku nanya ke beliau, aku kan tertarik dua-duanya tuh, EPSK LSCM dulu. Aku tanya ke beliau, Mbak, mending EPSK atau LSCM sih sebenarnya? Terus kata beliau tuh sebenarnya sama-sama bagus pun, sama-sama enak dari segi dosen, dari segi matkul, dari segi lain-lainnya tuh sama-sama enak. Tapi kalau LSCM lebih ke mendukung ke FMCG. Nah, di semester 4 aku tiba-tiba gak tahu kenapa tiba-tiba kepengen FMCG, tiba-tiba kepengen masuk ke ini Unilever. Aku targetku Unilever sekarang. Amin. Ya aku pengen ke sana, dan akhirnya kenapa fixin LSCM dan daftar Aslab, aku kepengen gini sih. Kalau apa ya bahasanya? Ya aku nyusun bahasa dulu. Kalau ke LSCM tuh aku bisa kayak belajar gini loh. Aku belajar tuh end to end sebuah proses bisnis. Jadi aku belajar gimana cari supplier yang proper buat sebuah perusahaan. Aku gimana cara menebak apakah produk A ini bakalan sukses nggak sih di pasar. Aku bisa kayak core-nya lah, core tapi nggak bakal core banget, apa sih kayak di belakang layar, tapi dia itu termasuk core gitu. Ketika kita mau meletakkan sebuah toko di suatu daerah, itu tuh yang dipakai ilmunya LSCM gitu. Sebuah pemilihan lokasi gitu tuh LSCM dan TIMIPA ya. Terus kenapa nggak TIMIPA? TIMIPA berat banget, aku nggak bisa. LSCM tuh masih, menurutku masih kategori kemampuanku lah, aku gitu sih. Ya gitu sih, LSCM lebih menarik perhatianku untuk aku yang tertarik ke dunia FMCG, karena pasti dibutuhin. Karena kalau product manager, logikanya aja sebuah perusahaan yang settle, yang udah punya produk-produk jelas, kayak misalkan Unilever gitulah, misalkan dia punya produk sabun Lifebuoy, itu kan dia nggak bakalan ngeluarin produk tiap bulan ya, maksudnya kan keluarinnya kan kayak tiap 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Maksudku kebutuhan untuk seorang product manager tuh nggak terlalu banyak gitu, menurut sudut pandangku ya. Dibutuhin, tapi kayak cuma paling setim itu paling nggak terlalu banyak kan, cuma paling sekitar 10 atau 20 orang gitu kan. Nah, yang
tertarik product manager tuh banyak banget dan prospek kerjanya bakal kecil banget kan. Dan aku belum expert di bidang itu. Jadi aku gak bakalan bisa berhasil gitu loh kalau pemikiran kasarku gitu. Terus kalau LSCM itu aja dibagi banyak. Jadi ada, ini aku jadi kayak ngeracunin ya, ini nggak apa aku, sudut aku ada PPIC, ada procurement, ada nyari supplement dan lain-lain gitu banyak banget. Jadi ketika apa ya, kita bisa masuk ke banyak hal gitu loh. Jadi lebih luas gitu sih kalau menurutku. Gitu sih aku sudut pandangku ya. Tapi kalau jujuran, lab apa yang paling menarik dan paling berprospek ke depannya? Jawabannya kimia. Karena dia belajar tentang data kan. Dan semua perusahaan pasti butuh data dan pengolahnya. Jadi kalau kalian minat dan sepertinya mampu di kimia, gas aja aset kimia, itu menarik banget gitu sih. Kalau dari aku. Lanjut. Ada follow up nggak, Son? Nah, iya belajar sendiri, bener. Jadi kemarin tuh baru aja stage 1 itu isinya uraian tes tulis gitu. Jadi sebelumnya dikasih kumpulan-kumpulan PPT lah, isinya materi. Tetap susah sih karena materinya tuh butuh pengantar gitu loh, butuh kayak ada nyambungin antar slide. Jadi agak PR sih memang buat aku. Gak tau, aku nebak-nebak aja kemarin pas ngerjain pakai logika. Jadi pertanyaan A aku jawab ini feelingku B sih, jawabannya ya udah gitu sih aku ngerjainnya kemarin. Nggak tahu lagi gimana caranya karena emang susah banget jujur, tapi menarik materinya gitu. Susah kalau dari aku ya. Iya. Mungkin nanti kalau misalkan mau ke Kimipa, coba kayak ini deh, yoga. Misalkan Kimipa ya, yoga Maulana Yoga, Ketua Elit. Terus kalau misalkan mau ke PSMI, coba ke Raisya Audrey Kirana kalau kalian kenal. Kalau PSK coba ke Stella atau Camila atau Faris, itu bisa. Saya, masalah. Ngawur, Pak. Ya, tadi tuh baru Kayaknya ngelirik aja. ngomongin aku. Tapi dia lucu banget begitu di-mention sama aku. Tapi ya bismillah aja, Son. Siapa tahu. Nothing berat aja. Tuhan seperti biasa, amin. Son, mengucap bismillah, Son. Amin. Apa sih saya, Mas? Ya. Aku off cam aja ya. Aduh, sumpah gak enak banget aku. Sorry. Itu kenapa sih aku lagi jelek banget dah. Lanjut. Tanya apa, Jeng? Tadi katanya Jeng mau nanya. Iya, Mas, mau nanya. Nah, tadi kan Mas Ipul kan cerita kalau tertarik ke LSTM sama PSK. Nah, dari Mas Ipul sendiri tuh lab mana sih, Mas, yang kayak nggak dulu deh daftar ini gitu? Kayak yang gitu. Oke.
Kalau dari, ya bener kata Keija. Kalau dari lingkungannya, bener jawabannya Sisman. Itu lingkungannya nggak banget buat aku karena dari semua-semuanya emang gak jelas, emang udah sistemnya emang udah rusak di sana. Menurutku ya, ini ntar aja disimpan aja buat kalian. Ntar kalian pasti ngerasain sendiri bobroknya gimana. Terus kalau dari segi ilmu, jawabannya sama Sisman. Aku nggak tertarik ilmunya karena kalau aku lihat ya, ini nggak tahu sih. Aku mikirnya jadi buruh anjir jadi kan jadi mesin-mesin gitu kan jatuhnya kayak anak mesin kan aku nggak terlalu suka gitu gituan. Terus kalau dari aku mampu apa enggaknya jawabannya Kimipa, aku nggak mampu di sana. Kalau mampu enggaknya aku jawabannya Sisman karena emang gampang banget matkulnya gitu, tapi aku nggak tertarik sama sekali gitu. Lanjut lanjut. Mas mungkin boleh Mas review tentang Sisman, soalnya sebelumnya kami kan udah interaksi sama cutting juga ya Mas. Iya. Cuttingnya itu juga kayak gitu loh sama Sisman. Jadi Banyak sih, pasti banyak sih. Semester 3 tuh sismannya gak terlalu PR deh kayaknya. Dia matkulnya cuma satu soalnya prosman aja dan itu praktikumnya 3 kali. Tapi nggak terlalu berat kok. Malah beratan EPSK kalau semester 3 Ergin namanya Ergonomi Industri pasti udah pernah dengar dari yang lain. Dapat 5 modul kalian nanti 5 praktikum. Jadi kalian bikin 2 minggu sekali bikin deadline lah gitu. Itu EPSK Ergin. Kalau prosman tuh semester 2 baik banget menurutku. Di aku ya semester 3 di aku. Apa praktikumnya gampang apa karena online ya? Ntar kalian offline susah sih. Ini ngelas soalnya. Ngelas terus apa lagi ya? Welding gitu-gitu susah lah. Kalau online gampang banget. Nah, semester 4-nya baru jelas OT itu. OT dan Sisman itu baru aja seminggu kemarin sebelum UTBK. Itu dalam 1 minggu, satu matkul 2 deadline tugas. Aneh kan? Jadi satu matkul 2 deadline tugas. Ada deadline praktikum sama deadline tugas. Emang absurd emang udah gitulah tentang Sisman. Aku nggak paham maksudku kenapa diduain dan deadline-nya sama gitu. Lanjut lanjut. Jadi ngomongin Sisman kan. Aku benci banget soalnya masalah itu. Sorry ya. Lanjut. Iya bener tuh. Emang angker tuh. Lab-labnya tuh. Pernah ada. Pernah ada cerita horor di sana. Boleh Mas, boleh Mas. Aku lupa deh detailnya gimana. Pernah ada yang ini lucu sih jatuhnya bukan horor. Dia lagi ngerjain tugas, terus diganggu. Si yang diganggu nih malah marah. Ntar aja lah diganggunya gue lagi nge-deadline. Ya kelarin deadline dulu lah baru diganggu gitu deh. Ada diceritain gitu aku. Jadi, tapi kayak emang banyak sih di sismen tuh menurut kata orang ya, kata orang-orang. Tapi di lab lain juga di LSCM ada, di Kimipa ada, di mana lagi ya? Di PSN ini ada deh kayaknya, aku lupa. Gitu. Di himpunan bahkan ada. Lanjut lanjut. Lagi nggak? ini mau nanya random Mas. Kalau dari Boleh. Mas itu sendiri pernah nggak Mas ngerasain kayak pengalaman horor gitu di gedung kayak? Alhamdulillah belum ya. Tapi pernah denger sih kemarin temanku waktu nginep di himpunan. Aku juga nginep di situ. Jadi dengar suara orang geser meja di classroom, smart classroom. Jadi malam-malam jam 11 atau jam 10 ketika mungkin teman-teman yang waktu itu ada ikut pasca itu pada ikut pasca, aku nginep di himpunan, temanku lagi ke kamar mandi waktu itu, terus ada orang geser meja lah, dikira anak pasca kan gitu, terus pas dilihat kok digembok classroomnya, jadi dia terus lari deh ke himpunan, lapor terusan, mencupu emang. Udah sih, terus yang di himpunan lebih ngeri, aku nggak berani cerita, tapi kapan-kapan aja dah. Aku ntar gak berani ke himpunan, ntar kalian juga gak berani ke himpunan jadi. Udah kan? Udah bener kan? Itu ngeri banget, aku diceritain aduh. Mana ceritanya habis nginep kan? Jadi gak, aduh, ya Allah, gitulah.
Lanjut, siapa lagi mau nanya? Mau tanya Mas, mau tanya. Tapi ini pertanyaan ringan aja sih itu Mas. Mungkin nggak tahu sih berasa apa enggak ya kenalnya, tapi kan mungkin dari Mas Mbaknya dari 2020 gitu kan beberapa udah ada yang kayak kenal sama angkatan 2021 gitu kan Mas. Mungkin ada nggak sih Mas kayak ada yang ngomongin kita gitu kayak mungkin kita kurangnya ini di tingkat dia kurang sopan deh, terus kayak nyapanya kurang bener ya gitu. Kayak ada nggak Mas yang mungkin kira-kira omongan yang bisa jadi masukan gitu buat kami semua gitu Mas? Ya aku jadi sungkan ngomongin ginian. Tapi ada sih banyak dari kalian titip-titipan gitu. Karena aku mentor juga kan. Aku sering Kenapa? ngomong ke Ajeng deh. Ada yang masalah masalah aja dah, isinya lo nyebelin banget. Aduh, udah guys. Oke aman, masuk. Dah. Yang pertama tadi kemarin masalah interaksi, aku udah bilang ke Ajeng nih kayaknya. Ada yang interaksinya bentar banget, jadi kayak cuma formalitas gitu loh, 20 menit. 15 menit lah bahkan. 15 menit include perkenalan kan kayak bentar banget ya, kayak kasihan cuttingnya udah ngeluangin waktu gitu. Tapi ya nggak apa sih sebenarnya kan kalian yang butuh juga. Ada lagi apa ya? Aku lupa deh. Ada lagi itu kalau nggak salah masalah paling banyak sih masalah pas kalian ini, pas kalian online online Zoom meeting gitu. Ada yang pakai looping background, ada yang lagi tidur. Itu pasti kena sih. Aku angkatanku juga kena sih masalah itu. Aku sering juga kena angkatanku. Itu masalah umum lah, pasti kena itu. Udah sih, gak ada lagi sih kayaknya. Masalah-masalah kayak gitu tuh masalah angkatan umum lah, semua angkatan pasti mengalami sih menurutku. Gitu. Cuma angkatanmu menurutku lebih lebih banyak bisa dicari masalahnya karena kan offline ya. Kalau angkatanku dulu online jadi masalahnya cuma berkutat di itu aja. Kalau kamu bahkan lebih bahaya misalkan kalian ketemu cutting di TI, misalkan ada cutting yang baper gak disapa gitu ntar bisa jadi masalah tuh. Jadi menurutku saranku kalau kalian ketemu cutting deh monggo gitu aja deh. Apa halo mas, halo mbak gitu aja. Saranku ya, takutnya soalnya kemarin angkatanku yang di himpunan itu udah masalah kan gara-gara nggak sapa. Padahal juga lagi UTS, lagi mikirin UTS kan, mana yang nyapa gitu. Itu sih kalau dari aku. Ada lagi nggak yang lain? Sebenarnya terima kasih Mas masukannya gitu. Nanti akan kami ingat-ingat kembali. Cuman sebenarnya kami tuh kadang bukan nggak mau nyapa sih Mas. Takutnya salah orang Mas. Soalnya kita beberapa kali kan pakai masker, apalagi buat Nah, cewek-cewek yang pakai hijab gitu kan. Kayak ini Mbak hmm, siapa, ini cutting apa bukan. Jadi sebenarnya kita tuh enggannya bukan nggak mau nyapa gitu sih. Kami selalu juga tahu pasti kan sopan santun. Cuman takut salah nyapanya aja iya gitu. bener. Tapi nggak apa-apa Mas, terima kasih masukannya nanti akan Aku kami. juga merasakan kok, Ju. Aku juga merasakan. Aku bukan tipe orang yang nyapa duluan malah. Jadi ketika aku bahkan sampai dibilang sombong sama temenku. Aku kan udah online mulu, terus teman-temanku kerudung pakai masker, mataku silinder lagi, silindernya 5 lagi. Jadi ketika disapa tuh, aku nggak pernah kelihatan dia tuh siapa. Jadi ketika disapa, Ipul gitu. Hah, halo. Jadi misalkan udah di chat tuh deket banget, tapi kok jadi kesannya aku nggak deket gitu sih. Aku sering banget dikatain sombong, gara-gara gak kelihatan emang. Aku emang nggak bisa bedain orang, jujur. Gitu. Tapi menurutku, saranku, ya tetep lah di halo gitu aja deh, takut salah gak apa lah, gak apa salah deh. Aku juga masih membiasakan diri sih, jujur. Iya, gimana tuh cerita itu? Tony GWS.
Halo guys, aduh, semua wifi ku jelek banget ya Allah. Kenapa sih di home ini? Capek lama-lama main di home. Kayaknya emang harus ganti capek. Tadi pasti udah iya tadi pasti Sonia udah cerita itu pasti. Penasaran padahal. Belum sama sekali sih Son. Itu set banget kan. Hmm. 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 Iya sih bener sih. Tapi emang PR banget sih masalahnya apa tuh Son dan yang lain aku setuju sih. Cuma emang gimana ya? Aku juga masih bingung gimana caranya gitu. Tapi coba. Tapi takutnya kayak Sonia tadi itu cukup malu ya. Aku tadi malah nyapa yang jaga parkiran sebagai mas, tak kira temanku kan. Aku malu banget ya Allah, aku jadi jawab gitu kan. Tak tunjuk malah, ya Allah, aku jadi sungkan sampai sekarang. Tapi emang yang masalah sih, yang masalah sapa-sapa itu. Gitu sih kalau dari aku. Coba dibiasain aja lah. Kan pasti tahu-tahu sendiri kok mana yang cutting, mana yang bukan kelihatan dari gelagat-gelagatnya gitu. Ada yang gelagat cutting, ada yang ini nih temanku nih ada yang gitu. Karena pasti kebaca gitu. Lanjut, ada lagi nggak? Mau tanya Mas, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya sebelum nanti kita foto dan tanya fun fact. Masnya nanti kira-kira ini kan udah mau akhir semester gitu, Hmm. sebelum semangat UAS nih Mas. Amin. Punya Ya. planning gak gitu kayak liburan mau kemana gitu? Apa mau tidur seharian, mau baca buku, mau ngapain Mas? Apa mau mungkin Masnya suka naik gunung gitu, apa mau ke pantai gimana? Ya nggak turu doang pasti sih. Gimana tuh Mas? Menarik, menarik, menarik. Aku belum kepikiran sampai sana. Ya paling kalau liburan, aku ngajakin ke Malang sih yang paling deket ya. Pasti ke Malang. Atau ke... Aku tuh kalau liburan gak suka ke gunung atau ke pantai jujur. Aku lebih suka ke pedesaan. Aneh, apa sih jatuhnya tuh lebih ke lihat sawah-sawah gitu. Aku lebih suka vibe-vibe desa yang hawanya sejuk tanpa ada hiruk-pikuk kota. Itu aku suka banget kayak gitu. Enak gitu buat hidup di sana. Liburan, tenang, tidur bangun siang gitu sih impianku gitu. Ah, Gresik mah panas banget jeng, gak enak banget. Terus planning lain sih paling aku pengen, wah ini berat banget kesannya aku kayak ambis banget ya, aku tapi pengen belajar ini sih, pengen mantepin beberapa hard skill lah kayak Excel, aku pengen belajar Excel, pengen belajar desain, pengen belajar hal-hal baru lah, pengen banyak baca buku lah gitu. Gitu-gitu sih, ngeri emang anjing. Udah sih gitu aja. Kalau dari kalian gimana? Liburan mau kemana? Dan ada rencana angkatan gak sih kalian? Coba-coba jawab. Rencana angkatan belum Mas, kami masih belajar bagaimana caranya untuk bergaul tanpa ada merasakan gap-gap gitu loh Mas. Oke, Ya. bener. Hmm. Soalnya Emang ada dari mau aku liburan? sendiri, aku Hmm. susah juga sih kayak untuk kayak ada nggak sih Mas kayak Masnya pernah ngerasa gitu kayak beberapa orang tuh kayaknya aku susah deh temenan sama dia gitu dan juga mungkin kayak kayaknya mereka udah asik bareng gitu. Jadi kan kalau itu aku menyusup seperti aku mengganggu, tapi yang jelas pulang mau balik Jakarta dong Mas. Kita mau tidur. Lanjut, lanjut.
Lagi nonton apaan kamu, Son? Anim. Aku nonton kok. Paham kok. Lanjut, lanjut. Jeng, gimana, Jeng? Iya mas, maaf saya off cam karena benar-benar ini sebenarnya lagi benar. Ini rencana ke depan ya mas, kalau selama liburan. Mungkin ini sih mas, saya pengen liburan bareng temen mungkin. Soalnya capek aja gitu kuliah. Udah selama 2 semester ini kayak gitu, chaos banget. Jadi pengen healing lah. Bareng siapa tuh, Jeng? Aduh, aku penasaran deh. Iya. Bareng sama temen mas, nih ada ayam soalnya. Nah, boleh tuh. Iya, siapa tahu bisa dibantu kan. Siapa tahu kenal anaknya kan. Aku lumayan kenal banyak loh. Aduh, siapa ya? Aku jadi penasaran aja. Siapa ya kira-kira? Ya tadi aku nyebutin namanya deh. Soalnya tadi Jeng satu. Aku nyebutin namanya. Enggak. Ya udah. Lanjut aja, pertanyaan lagi nggak? Atau mau bahas apa gitu? Terserah. Atau udah? Ah, gue biasa sih. Siapa coba makan bubur diaduk anjir? Enggak, aku ngaduk. Temenku pada diaduk semua tapi Jo. Jadi aku kalau makan lihat mereka, nggak nafsu aku lihat mereka makan. Aku misah biasanya. Gak enak tau Jo juga. Ih, boleh. Aman. Mas, saya mau nanya, tapi ini kayak gak jelas banget pertanyaannya. Apa. Kalau nggak salah Mas Ipul itu alumni SMA Sidoarjo sama kayak Neo. Sorry. Surya. Aku kakalnya Surya. Bener. Kenapa tuh? Kamu suka sama Surya, Jeng? Oh enggak, bukan. Oh kirain kan. Siapa tahu kan. Lanjut. Kenapa? Aku anak Sidoarjo sih emang sebenarnya. Tapi pindah ke Surabaya waktu kuliah. Oh gitu. Ini kenapa rebutan sih anjir? Dua-duanya aja gas. Gak apa, santai aja sama aku mah. Enak kayak gini. Emang tujuannya interaksi kan gini, lebih dekat sama angkatan atas lah. Aku dulu kaku banget anjir pas interaksi. Lebih ke apa ya? Aku formalitas banget. Aku dulu mahasiswa formalitas kalau lagi interaksi. Enggak pernah nanya. On cam doang aja. Aku bangke banget dulu. Maba dulu. Ya online sih kurang berasa ya. Kalian offline cara dibilang untungnya. Jadi bisa banyak kenal lah. Oh iya, Mas sebelumnya Masnya abis ini ada kegiatan lain kah atau gimana? Kalau sebenarnya setelah ini ada interaksi sama Mas Pandu, mungkin Masnya mau nemenin Mas Pandu juga boleh. Enggak deh, aku ada agenda di sini 8:30. Oke. Enggak. Aku nggak mau Pandu. Kenapa? Canda tadi aku. Enggak bercanda. Ih bilangin Sob. Gua plek sama Pandu. Bilangin Sob. Kenapa Pandu? Kenapa Mas? Enggak, Pak Pandu asik banget. Pandu lagi sama anak-anak departemennya di Malang. Ntar pasti banyak yang menggangguin. Lihat aja. Nggak apa-apa Mas, soalnya Mas Pandu NRP-nya sama kayak aku kan, jadi merupakan suatu kewajiban gitu untuk nge-zoom sama Mas Pandu. Cuman akunya aja yang Pandu asik banget kok Pandu jujur. Iya. Pandu lebih asik dari aku orangnya. Lebih
Oh enggak mas, semuanya Ya, asik kok kating-kating minggu kemarin. mirip arah anaknya. Sangat easy going. Mirip siapa sih kalau angkatanmu? Enggak tahu sih yang cowok. Tapi yang seru itu kelihatannya Mas Dome nggak sih kayaknya? Mas Iya siapa? itu Main setipe tuh. Dome sama Pandu tuh setipe tuh. Itu plek Buy itu one kayak get one. iya bener. Kayak biji Oh tuh. iya, tapi kan nama Mas Dome maunya offline, Mas Pandu online. Nggak, ntar pasti datang tuh Pandu kalau kamu offline sama Dome. Iya buy one get one son. Iya emang. Emang gitu kayak emang adik kakak aja mereka tuh. Nggak pernah kepisah. Kayak pacar ya. Iya, kayak pacar emang aneh emang mereka. Dari SMA soalnya mereka. Jeng suka sama siapa sih Jeng? Banyak banget yang lo demen Jeng, heran. Banyak banget sih Jeng, aku penasaran Jeng jadinya Jeng. Sama yang paling ganteng aja Wah, Mas, Mas, yang kakak deketin mereka. Mas. Siapa sih paling ganteng di TI? Mas Doli. Kalau kata Sonia kan Mas Faza kan aku pernah tahu soalnya pernah ngomong. Son sampai Mas Ipulnya tahu Son, kamu udah scrapping dikit sama siapa Son? Mas Faza. Nah jujur ya Son, kamu tuh jangan bilang kayak gitu, kamu bilang semua cutting tuh ganteng dan cantik Son. Pasti gak bakal ada bantahan lagi. Oh bisa triknya tuh gini, maaf Mas saya belum tahu, kemarin belum banyak yang kenal, jadi saya nggak bisa menilai secara foto gitu. Iya harusnya gitu Son, bener Son. Ya kamu tuh jangan terjebak dengan pertanyaan seperti itu Son. Jangan kelihatan mau banget gitu loh Son. Agak hal dikit ke Mas Faza tuh. Walaupun emang mau banget ya Son. Mas Faza tinggi banget kan soalnya. Kenapa? Kan dia tuh. Kenapa? Kenapa sih? Ya sama tapi kan sama Sonia ada kesempatan mas, sama aku kan nggak ada, jadi ya udah kita kan membantu gitu kan, ya nggak, Son? Kamu tuh bersyukur kita bantuin mendukung as a supportive friend gitu loh. Kamu punya kontaknya Mas Faza nggak sih Son? Atau yang lain? Dipantengin tiap hari mas. Iya ya mas, story titik-titik tetap dilihatin mas. Ngeri. Nah ya gantian. Iya Ajeng on cam dulu Jeng, kita foto sama Mas Ipul, kita belum foto. Oh fun fact Mas Ipul tadi berarti udah dapet, padahal kita nggak nanya. Makan bubur tidak diaduk. Iya boleh mas. Ini nggak usah, tadi bagus. Kemarin ada yang bilang dia menerapkan prinsip efisiensi dengan tidak mandi setiap hari. Ada yang kayak gitu. Mas Adi kalau nggak salah. Siapa anjir? Mas Adi 2018. Adi banget. Adi Sisman. Iya. Gak paham lagi beliau ya. Pakai filter boleh kan ya mas? Kita pakai filter yang lucu. Boleh, guys. Boleh kan? Kan berarti kita menyenangkan. Boleh PSDM ini gak segala gitu kok guys. Galak banget. Aku juga dulu takut sama PSDM ini jujur aja. Ajeng kenapa mematikan salting banget kayak Ajeng? Jeng. Kenapa ya? Kenapa Son? Jaringanku agak nggak stabil telepon. Salting banget. Ayo kita foto. Sebelum Ajeng lewat lagi. Satu, bentar. Ayo jangan nyari aib sendiri Jeng. Ayo. Satu. bentar Ajeng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mas.
Nanti kalian udah punya IG-nya belum? Nanti izin kita follow ya Mas. Oke. Oke, terima kasih Mas. Oke, aku live ya. Udah nih, apa mau ngobrol lagi? Makasih banyak, Mas. Iya Mas ya. Lu sama Pandu. Ya udah, Yang lanjutin beneran aja, mau Mas. sama Mas Pandu. Aku biasanya ada agenda sih, 8:30. Aku duluan aja ya. Iya, Thank you, terima guys. kasih banyak Mas. Thank you. Itu DJ.